Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Ya, itu yang Ibu harapkan dari kalian semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, Dimas, silakan dipimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Untuk sekretaris, Pinkan, siapa nak yang tidak hadir hari ini nak? Siap, nihil Ibu. Nihil ya? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Itu yang Ibu harapkan dari kelas kalian. Nah anak-anak, untuk itu coba kalau kelasnya belum bersih, silakan kalian cek kebersihan kelas dulu, lihat kiri dan kanan. Siap, Ibu. Keluarkan buku pembelajaran kita pada hari ini dan persiapan untuk presentasi dan penampilan karya tari kalian. Sudah siap semuanya? Siap. Untuk itu marilah kita semuanya menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Untuk Drijen, Inkan bisa dibantu Ibu? Teman-teman, boleh berdiri ya. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah anak-anak, tentunya sebelum kita memulai praktek hari ini dan presentasi, Ibu ingin bertanya, minggu lalu kita belajar apa? Seni tari. Ya, seni tari. Jadi kita belajar tentang teori ya, yang akan kalian terapkan di minggu ini. Nah, siapa yang ingat seni tari itu apa? Seni tari adalah sebuah
bentuk ekspresi yang menggunakan gerakan tubuh manusia sebagai media utamanya. Ya, ada lagi? Saya Bu, Ya, Gilang. juga termasuk bentuk pertunjukan yang kompleks dan menggabungkan berbagai elemen Bu. Ya, apa aja elemen-elemen dalam tari itu? Properti Ya, di dalam elemen-elemen tari itu ada properti, musik, ya, tata rias, kemudian ada lagi make up, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, berarti kalian sudah paham dengan materi minggu lalu, ya. Untuk itu, kita masuk ke tari kreasi. Pada tari kreasi ini anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, ya, itu ada di sini, sebentar, kesepakatan kelas. Nah, kelihatan kalian kesepakatan kelas? Nah, di kesepakatan kelas ini, yang pertama itu apa? Coba ketua kelas. Nanti dulu ya, kesepakatan kelas ini dibaca. Kesepakatan kelas ini mau diubah atau tetap seperti ini? Ya, tolong Dimas, bacakan kesepakatan kelas yang ada di PowerPoint ini. Kesepakatan kelas yaitu yang pertama, kami datang tepat waktu. Yang kedua, kami saling menghargai. Yang ketiga, kami menjaga kelas selalu rapi, bersih, dan tertib. Yang keempat, kami fokus dan aktif dalam belajar. Ya, terima kasih untuk Dimas ya. Kita beri dulu dia W. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Wow. Kemudian anak-anak, di sini ada tujuan pembelajaran. Ya. Ini. Tujuan pembelajaran ini kalian bisa lihat ya. Itu yang pertama, melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menciptakan gerak karya tari kreasi berdasarkan makna dan simbol dari nilai-nilai tradisi. Yang kedua, peserta didik menggabungkan gerak karya seni tari kreasi secara kelompok. Sudah dibagi ya kemarin? Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memperagakan tari dalam sebuah pertunjukan. Jadi di sini tujuannya sudah jelas, maka dari tujuan itu ada hasil karya yang kalian hasilkan dari kerja kelompok. Nah, kalian sudah Ibu beri tugas untuk membuat karya tari. Minggu lalu itu sudah Ibu kasih juga teori-teori bagaimana cara menciptakan tari kan? Sekarang Ibu ada kuis untuk kalian. Waktunya hanya 4-5 menit saja ya. Nah, sudah siap? HP semuanya harus aktif ya. Link sudah Ibu bagikan. Mana? Sudah ada yang bergabung belum? Baru 3 orang yang bergabung. Baru 4 orang. Ayo, ayo.
Ada yang kesulitan? Sinyal, iya masih Ibu tunggu. Silakan. Sudah 7 orang. Sudah masuk? Sudah masuk? Sinyal, ayo. Silakan masuk. Ada kesulitan Kurniawan? Sudah masuk? Sudah, Bu. Gilang? Sudah. Pitara? Belum Bu, masih sinyal. Yuk. Pinkan sudah masuk? Mengusahakan ya Bu. Ya, yuk. Masih Ibu tunggu ya. Yang susah sinyal boleh minta wifi sama temennya. Udah? Ayo. Cepat Ibu tunggukan. Ya, lanjut. Ayo. Ada beberapa lagi nih yang belum masuk. Ya. Ayo. Sudah? Ibu mulai ya ini. Silakan kalian isi dari sekarang. Nah, pas. Ayo diisi. Ayo, waktunya berapa menit lagi? Satu menit lagi waktunya. Selesai, Bu. Yo. Udah semua? Ayo. Oke, waktunya selesai. Di sini juara satunya itu Nova. Beri dia W. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Wow. Juara duanya Sapira. Beri dia oke.
oke. Saya oke. Semua oke. Yang juara ketiga tadi siapa? Nah, kita kasih lagi beri dia. Beri dia. Beri dia. Oh, beri dia. Wow. Kita lanjut lagi ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai lagi materi selanjutnya, Ibu ada sedikit pantun. Ya. Nah, pantun Ibu itu adalah gerak tubuh mengikuti irama. Terlahirlah karya yang indah. Berpadu tradisi dan idea. Tercipta tari kreasi membahana. Lanjut. Kain merak berkibar indah. Mengiringi langkah penari. Bercampur aduk rasa dan nada. Lahirlah tarian penuh makna. Masih semangat? Masih. Oke, sekarang ada lagi ya. Ibu akan menayangkan video ya anak-anak. Ya, Ibu akan menayangkan video. Kemudian tugasnya adalah apa yang dapat kalian amati dari video yang Ibu tayangkan. Oke, tolong kalian simak videonya. Boleh ya kalian orek-orek apa dari hasil pengamatan itu. Ayo, boleh diorek-orek ya. Dari apa yang ditonton itu harus kalian dapat hasil yang diperoleh ya anak-anak.
Enak kan musiknya? Dikit lagi ya, selesai. Gimana penampilan videonya anak-anak? Nah, kalian sudah ibu tayangkan video. Ayo, siapa yang sudah memperoleh hasil dari penayangan video ini? Apa yang dapat kalian amati dari video yang sudah ditayangkan? Saya Bu. Ya, Gilang. Tari tersebut menceritakan kegiatan keseharian masyarakat Muara ini dengan kebiasaan menempi beras dengan dengan properti tanpa anyaman yang berbahan dasar bambu, Bu. Ya, beri dia oke. Kami oke. Semua oke. Ya, benar sekali, alat tradisional tanpa. Kemudian apa lagi yang bisa kalian jelaskan dari pengamatan video tadi? Ada yang tahu? Ya, Okta. Tadi dapat kita simpulkan bahwa banyaknya tradisi dan kebiasaan masyarakat yang dapat kita jadikan tari kreasi. Ya, berarti penayangan video tadi itu dari kebiasaan, kearifan lokal, adat istiadat. Beri dia we. Beri dia we. Beri dia a. Beri dia we. Wow. Ya, kalian sepertinya sudah cukup paham dari apa yang sudah ditayangkan tadi anak-anak. Masih semangat? Masih. Pelajaran seni itu harus semangat. Nah, sudah banyak yang ditayangkan, kita praktek, berkelompok dan lain sebagainya. Sebelum kalian presentasi ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo kita mulai. Langsung saja ya kita ya. Seni, seni, oke, oke. Seni budaya. Belajar seni bersama Bu Neni, penuh semangat, imajinatif, guru idola selalu di hati. Silakan duduk kembali dan sebelum presentasi dimulai silakan duduk sesuai kelompok
kalian masing-masing? Ya, baiklah. Ini Ibu akan membagikan kalian ya lembar pengamatan. Kelompok 1 yang maju dan kelompok 2 yang maju, kelompok 3 dan 4 itu yang mengamati. Jadi semuanya harus aktif ya. Nah, ini Ibu bagi lembar pengamatannya per kelompok ya. Terima kasih, Bu. Jadi anak-anak, sembari kalian mengamati video, bukan ya, sembari kalian mengamati praktek tari mereka, itu kalian juga menulis apa saja yang ada dalam tarian teman kalian yang dipresentasikan dan juga ditampilkan. Untuk itu silakan kelompok 1 siap menampilkan tarian ya. Nah, sebelum ditampilkan sinopsisnya sedikit dibacakan dulu nanti oleh moderator ya. Baru penampilan. Oke, silakan. Silakan ya. Mohon pertanyaannya sekalian. Halo. Hai. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 bakal nunjukin ke kalian apa itu tarian gunung gelas. Ini akan sinopsisnya akan saya bacakan. Tarian menepi gelas dengan berpraktikan tapak terinspirasi dari kebiasaan masyarakat hingga menjadi salah satu mata pencarian pribumi Desa Kijang, Kabupaten Agam Provinsi. Dan inilah penampilan dari kelompok 1 tarian menepi gelas. Selamat menyaksikan. Udah selesai. Mari teman-teman kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 biar lebih semangat.
Wow. Jirabala DJ Abik gujab 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 asik. Dan kalau tadi penampilan tarian menempi beras dari kelompok 1. Kemudian kami akan memaparkan penjelasan materi supaya teman-teman lebih mengerti lagi apa sih tarian menempi beras itu. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, nama saya Pinkanismi, di sini akan sebagai moderator. Saya Amelia Ajija Putri, saya Sakti Ramida, saya Muslimah, saya Febrianti, saya Ramida, saya Baiklah, mungkin tanpa membuang waktu lagi langsung saja tarian menempi beras ini kami dapatkan dari kebiasaan masyarakat Kijang yang dimana mereka itu sering sekali sebelum memasak beras, mereka tuh menempi berasnya dulu sebelum dia diolah. Dan di sini kami bakalan ngejelasin ke kalian tentang sinopsisnya, prapertinya, busananya, tata riasnya, musiknya, serta pola lantai yang kami gunakan dalam tarian ini. Langsung saja kalau ke Kak Hamidah, boleh tolong dipaparkan materinya? Dari awal sampai ujung. Maju satu langkah. Saya akan membacakan sinopsisnya. Tarian menempi beras menggambarkan proses menempi beras. Sebelum beras tersebut dimasak dan dibekukan. Properti utama dalam tarian menempi beras adalah tampak yang digunakan dalam tarian. Tanpa ini menjadi fokus utama dalam tarian melambangkan hasil beras yang bersih. Kata busana. Para penari menggambarkan pakaian adat Oki yang terdiri dari baju, burung, dan kain copet. Warna yang cerah seperti merah, kuning, dan emas sering digunakan untuk menampakkan kesan mewah dan elegan.
Nah, baiklah, terima kasih Kak Hamidah. Selanjutnya dilanjut pada Kakak Febri. Gambaran tataran rias kami dalam tarian tanpa menggunakan metode yang natural, namun tetap menonjol kecantikan dan kualitas mata. Sampul dan aksesoris seperti mahkota atau bunga sering digunakan untuk melengkapi penampilan. Musik, iringan musik tarian tanpa menggunakan alat musik tradisional Sumatera Selatan seperti gong, kenong, dan gendang. Tempo musik biasanya lembut dan mengalun, menyesuaikan dengan gerakan para penari yang andil. Pola lantai yang kami gunakan dalam tarian menari berat, bunyinya berbentuk lurus, lingkaran, atau zigzag. Formasi ini menggambarkan proses pengertian berat. Terima kasih kepada Kak Febri, tapi sebelum itu izinkan saya menjelaskan tentang proses-proses tarian ini tadi ya, mendeskripsikan tarian tadi. Nah, tarian menempi beras ini pada gerakan bagian awalnya menceritakan tentang cara-cara yang benar dalam menempi beras. Itulah yang dipraktekkan pada tarian ini tadi. Dan pada bagian tengah tarian menceritakan tentang bahwasanya para penari tersebut memperagakan penempian beras yang sangat bagus. Dan pada akhir tarian, para penari tersebut menceritakan tentang betapa sedihnya jika ada ate beras. Oke, mungkin itu tadi materi-materi yang telah kami paparkan. Dari kelompok yang ingin bertanya, maka kami akan membuka sesi tanya jawabnya mulai dari sekarang. Baiklah, kepada Kakak Dimas, dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 sebelumnya kami telah mengamati tarian tersebut. Di sini saya ingin bertanya, kenapa kalian memilih judul tarian tersebut? Baik, terima kasih. Dari anggota, silakan maju selangkah. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang kedua. Kami mengambil judul tarian tersebut karena kami ingin memperkenalkan cara membersihkan beras dan mata pencaharian orang-orang desa Kijang. Nah, Singgo dan Ya, yang dimana kebiasaan orang-orang di Kijang itu untuk menanam padi dan memanen padi. Sehingga dapat menginspirasi kita semua. Dimengerti Kakak Dimas? Terima kasih. Baik, pada kelompok lain? Saya ingin bertanya. Silahkan. Menurut hasil dari pengamatan kami amati dari teman kami yang sudah menyesuaikan, promosinya juga sudah menyesuaikan. Waduh, terima Gerakannya kasih. walaupun sedikit masih ada yang kurang kompak. Musik tarinya sudah lumayan oke, masuk ke dalam gerakan tari. Sinopsisnya juga lumayan oke. Dan saya mengharap kedepannya kalian dapat menampilkan dan lebih mengompakkan gerakan tarian kalian lagi. Wah. Dan ada sedikit pertanyaan dari kelompok 3 nih. Ya. Kita dari kelompok 3 ingin bertanya, apa sih manfaat yang kalian dapatkan dari mempelajari tari kreas? Masya Allah, terima kasih ya Kak Sinta. Ternyata ada juga pendapatnya untuk kelompok kami. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya akan dijawab pada anggota kami. Pada. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari semua. Ya. Menurut pendapat kami, manfaat yang kami dapatkan dari sampah dapat melestarikan dengan benar dari seni daerah, dapat mengekspresikan diri, dan dapat membangun kehidupan. Nah, itu tadi dari kami. Bagaimana pada Kakak Sinta dimengerti? Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, kepada kelompok lain. Silahkan. Dari mana Kak? Saya dari kelompok 3 sebenarnya. Siap. Butuh waktu berapa Hera, lama? suaranya agak besar-besar dikit ya. Iya. Butuh waktu berapa lama dan bagaimana cara kalian mengatur waktu untuk membentuk tarian tampilkan? Waduh, pertanyaan bagus nih. Boleh Kak dicerita ke Cak mana perjalanan kita ini? Baiklah, saya akan menjawab tarian dari kelompok 3 yang ditarikan oleh Hera. Ya. Kami membutuhkan waktu selama 1 minggu. Kami biasanya sepulang sekolah dari jam 3.30 sampai 4.30 setiap hari. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat kami latihan dari jam 12 sampai jam 3. Dan hari Sabtu kami latihan dari pagi hingga sore. Baiklah. Jadi apa manajemen waktu dalam kelompok tari itu perlu ya. Banget Ibu, perlu nian itu. Karena
dalam tari itu nak, kalau satu saja yang tidak datang, itu akan mempengaruhi gerak-gerak dan Iya. komposisi yang lainnya. Benar, setuju ya? Nah. Oke, silakan lagi. Nah, dari Tanya. silakan. Baik. Izin, Mm. saya dari kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Dipersilahkan. Hasil pengamatan kami dari kelompok 2 untuk kelompok 1, masalah busana menurut kami sudah cukup baik. Untuk properti juga sudah masuk dengan tema tarian kalian, dan menurut kami gerakan tari kalian masih kurang kompak. Jadi untuk kedepannya lebih perbaiki lagi. Ada juga di sini musik kalian sudah bagus dan cocok dengan tema tarian kalian. Di sini pertanyaannya adalah di manakah kesulitan kalian saat menciptakan tarian tersebut? Waduh, terima kasih. Terima kasih pada Kak Fitara. Jujur ya, Saranca ini tuh emang kami sebagai pencipta tarian tuh butuh nian. Karena kami tidak tahu tari kami ini bagus atau tidak. Kalau tidak, saran dari kalian penikmat seni tadi. Nah, jadi apa tadi kesulitan dalam proses membuat tarian? Kesulitan. Boleh Kak, anggota diceritakan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya. Kesulitan kami adalah manajemen waktu atau mengatur waktu di luar sekolah. Betul ya. Iya. Baik, kepada Kak Fitara, jadi salah satu kesulitan kami untuk buat tarian tadi tuh manajemen waktu. Karena itu tadi, kita kan sudah pasti sebagai pelajar. Maaf, bahasa Indonesia nak ya. Oh, maaf Ibu ya. Oke, kesulitan dalam manajemen waktu. Karena itu tadi kita yang sebagai pelajar harus membagi-bagi waktunya, di mana waktu dari sekolah, tugas, dan juga menghasilkan karya. Indonesia menghasilkan karya seni tarian tadi. Terima kasih pada Kak Fitara, dimengerti? Ya, Siap. ada penambahan lagi dari Ibu ya. Jadi nak, dengan kita manajemen waktu yang baik, itu akan memperkuat hasil dari tarian kita. Ya. Kemudian, setiap tarian itu pasti ada kemudahan dan Kesulitan. maka dari itu perlunya kerjasama antara yang satu dan Yang lainnya. ya. Bagaimana yang lainnya, masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Izin menyangga, Siap. saya dari kelompok 3, saya Dilan. Izin menyangga, bila jika ada yang tidak hadir, bagaimana solusi kalian? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dilan. Di sekolah kami tetap latihan gerakan, tapi untuk pengolahan tari kami latihan saat formasi sudah lengkap. Izin menambahkan, kapan kalian mengajarkan pengolahan tari tersebut? Ini saya jawab, biasanya pada jam-jam istirahat atau jam-jam kosong. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Coba, Ibu mau tanya, kalau ada teman kalian yang memang tidak bisa hadir ya, bahkan berulang-ulang kali, itu apa yang akan kalian lakukan? Waduh, pertanyaan sulit nih. Boleh? Misalnya ada nih yang tidak bisa hadir, udah dibilangi berapa kali, bagaimana cara kalian untuk memberikan solusinya? Apakah harus kalian ajarkan atau bagaimana? Jawab. Itulah. Kami akan mengajarkan sampai dia bisa. Sampai dia bisa berarti ya. Berarti kalian akan mengajarkannya sampai Dia bisa. dia bisa. Ya. Jadi mana yang saran ibu ya, mana yang kayaknya kelihatannya tadi lebih menonjol Hamida ya. Misalnya Hamida lebih menonjol, artinya Hamida jangan memperlihatkan itu. Jadi kayak lebih Menyetarakan tuh ya, ya, menyimbangkan. lebih terlihat ya. Jadi kita harus pandai dalam nari itu emosi. Emosi penampilan pada saat menari. Ada temannya geraknya. Aduh. Yang ini tadi. Ya. Nah, tentu beda. Gerak yang sama, tapi dalam power geraknya berbeda. Di sanalah kalian harus menjaga keseimbangan,
keharmonisan. Kompak tuh penting Bu ya. Ya, kompak itu sangat penting. Kesatuan gerak itu yang harus kalian utamakan. Jadi, mana dari kelompok Hamidah yang kurang dalam bergerak, ayo face to face kita ajak. Yang itu namanya mendemonstrasikan, mencontohkan. Hamidah mencontohkan ke Amel, Amel yang kurang bisa bergerak. Kemudian Amel sudah bisa berdua lagi mengajarkan Muslimah agar gerak tadi yang ingin disampaikan kepada penontonnya, teman-teman kelas kalian bisa memahami apa itu loh karya tari yang mereka tampilkan. Baik. Ya. Iya. Kemudian sudah kompak atau belum? Ya kan? Iya. Ada lagi kelompok lain yang ingin memberikan pendapat untuk kelompok Hamidah? Atau Dipersilakan. sudah cukup? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Baiklah, terima kasih atas saran-saran dan juga masukannya. Terima kasih juga pada Ibu koreksiannya dan juga pertanyaan yang kalian lontarkan. Kemudian kesimpulan dari tarian ini yaitu dengan tarian menampi beras ini kami tunjukkan pada penikmat seni sekalian bahwa melalui tari kreasi ini kita mengenal berbagai nilai budaya, tradisi, legenda, bahkan kebiasaan masyarakat yang telah turun-menurun, salah satunya kebiasaan menampi beras dari Dusun Kijang, Kabupaten Ogan Komringlir. Salam budaya Kitogalo, semoga menginspirasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita beri dulu tepuk. Wow. Ya, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Baiklah anak-anak. Terima kasih kelompok yang sudah tampil tadi. Ini ada sedikit penguatan dari Ibu. Untuk yang kelompok sudah tampil itu sangat luar biasa. Artinya, apa yang sudah Ibu tugaskan, Ibu inginkan, sudah mulai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal tadi. Nah, hanya saja sedikit masukan, ada beberapa gerak yang monoton, seperti gerakan kalian itu ada gerakan menampi padi kayak gini ya. Ya, coba saya pinjam satu. Nah, misalnya gerakan padi ini ya, ini kan di sini kelamaan ya. Nah, mungkin 1x8 tuh jangan nak gerakannya di sini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak cara nak. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Jadi bervariasi, bervariatif. Tapi untuk tingkat kesulitan sudah kelihatan. Karena dia ada gerakan tadi, atraksi seperti jungkir tadi ya. Nah, itu tidak semuanya bisa dilakukan oleh peserta didik atau oleh kalian. Itu sudah cukup baik. Tinggal mereka mendalami lagi penampilan-penampilan. Ya. Untuk itu nak, dalam penampilan ini sangat diperhatikan lagi kekompakannya ya. Jadi Ibu kuatkan lagi, itu di sini adalah belajar kekeluargaan, gotong royong.
antara teman yang satu dan yang lainnya. Dalam tari itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menjadi satu kesatuan yang baik, yang utuh. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Lembar pengamatannya Ibu tarik. Ya, kita lanjut ke kelompok 2. Ibu bagikan lagi ya lembar pengamatan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 siap-siap. Siapa yang membacakan sinopsisnya untuk kelompok 2? Iya. Ya, bentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan hasil dari tarian yang telah kami pelajari selama ini. Sinopsis. Tarian ini menceritakan tentang sebuah prajurit yang ingin melindungi kerajaan di wilayah Kutaraya yang akan dijajah dengan hanya menggunakan sebuah pedang. Maka dari itu, ini dia penampilan dari kelompok 2, Tari Porang. Selamat menyaksikan. Iya.
Beri tepuk tangan yang meriah. Good job, good job, good job, good job. Yay. Oke, teman-teman, itu dia penampilan dari kelompok kami. Sekarang kami akan memaparkan lebih lanjut materi mengenai tari porang ini yang akan dibacakan oleh Saudara Dimas. Kepada Dimas kami persilakan. Yang pertama itu adalah sinopsis. Tolong bacakan Dimas sinopsisnya. Ini Sinopsis. Sinopsis. Tarian ini menceritakan sebuah prajurit yang ingin melindungi kerajaan yang ada di wilayah Kutaraya, di mana kerajaan ini akan diserang atau dijajah oleh orang lain. Dan dengan sigapnya, para prajurit dari kerajaan yang ada di wilayah Kutaraya itu untuk menyerang para penjajah tersebut. Senjata yang mereka gunakan yaitu hanyalah sebuah pedang. Walaupun mereka hanya menggunakan pedang, tapi mereka tidak pernah takut untuk melawan para penjajah itu. Lalu dengan gerakan lincah para prajurit dari kerajaan tersebut, mereka pun bisa mengalahkan para penjajah itu. Warga dan masyarakat yang ada di sana pun bersorak gembira atas kemenangannya para prajurit itu. Ya, itu dia sinopsis dari kelompok kami yang sudah diceritakan. Sinopsis ini menceritakan tentang sebuah prajurit yang ingin melindungi kerajaan di wilayah Kutaraya yang akan dijajah oleh para penjajah. Mereka hanya melawan para penjajah dengan sebuah pedang. Dan selanjutnya ada deskripsi tari, tolong bacakan lagi. Deskripsi tari. Yang pertama itu gerakan bagian tarian awal. Mereka menceritakan bahwasanya mereka akan membuka formasi untuk melawan penjajah tersebut. Lalu dari situ mereka mengeluarkan pedangnya untuk melawan penjajah itu. Yang kedua yaitu gerakan bagian tarian tengah. Mereka menceritakan bahwasanya para prajurit tersebut akan kalah melawan para penjajah yang ingin menjajah wilayah mereka. Yang ketiga, gerakan bagian tarian akhir. Dan di gerakan terakhir, mereka pun menceritakan bahwasanya mereka telah siap kembali untuk melawan para penjajah tersebut. Disitulah mereka membuka formasi dan salah satu prajurit dari mereka yang akan memimpin untuk melawan penjajah itu. Oke, setelah memaparkan deskripsi tari yang ada gerakan bagian tari awal, gerakan bagian tari tengah, dan gerakan bagian tarian akhir. Sekarang lanjut ke pola lantai tariannya. Pola lantai yang kami gunakan yaitu yang pertama, berbentuk lurus. Yang kedua, bentuk bulat. Yang ketiga, bentuk segi lima. Yang keempat, bentuk diagonal. Yang kelima, bentuk V terbuka. Yang terakhir yaitu bentuk belah ketupat. Baik, terima kasih Dimas. Mungkin itu saja materi dari kami. Dan sekarang saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, baik. Baik, izin bertanya, perkenalkan saya Junedi, ketua dari kelompok 4. Dari hasil pengamatan kelompok saya, lagu yang digunakan sudah cocok dengan gerakan tari pedang porang ini. Dan gambaran kostum sudah cukup di dalam peran. Pertanyaan saya,
pesan apa yang dapat kalian ambil dari tarian kalian ini? Terima kasih Najin atas masukannya. Baiklah, yang akan dijawab oleh Kurniawan. Baiklah, saya Kurniawan akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nadine dari kelompok 4. Jawabannya, untuk mempertahankan daerah kekuasaan sampai titik darah penghabisan. Itu saja, bagaimana Najin? Apakah sudah puas? Adakah lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Silakan, saya dari perwakilan kelompok 4. Pertanyaan saya, nilai apa saja yang dapat kalian ambil dari yang berapa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Nova yang mewakili kelompok 4. Nilai yang ada di tari kreasi, nilai inovatif, nilai edukatif, nilai ekspresif, nilai estetika, nilai sosial. Yang pertama, nilai edukatif adalah memberi pelajaran atau memberi pengetahuan tentang tari. Yang kedua, nilai inovatif adalah kreativitas atau ide garapan tari. Yang ketiga, nilai ekspresi, nilai yang menunjukkan mimik wajah, senang, kesal, dan marah. Yang keempat, nilai estetika, cara mengukur keindahan seni. Yang kelima, nilai sosial yang berinteraksi dengan penonton atau berkomunikasi dengan penonton. Bagaimana, Kak? Apakah sudah jelas? Baik, silakan. Saya masih merasa belum puas. Apakah boleh berikan contoh dari penjelasannya tadi? Oke, terima kasih Ibu Oka. Bisakah kalian berikan contohnya? Baiklah, saya akan memberikan contoh nilai edukatif. Contoh nilai edukatif, kita mengenal sejarah lebih dalam dengan cara menonton tarian kreasi yang menceritakan tentang sejarah legenda. Yang kedua, contoh nilai inovatif. Secara tidak langsung kita berilustrasi dan membayangkan bagaimana zaman dahulu melawan penjajah. Contoh nilai ekspresi, menunjukkan bahwa ekspresi marah atau kesal atau senang. Contoh nilai estetika, apabila menunjukkan adalah salah satu bentuk estetika yang bisa kita nikmati. Contoh nilai sosial, dengan cara mengambil pedang dengan penuh power melawan musuh. Baiklah, sudah jelas? Ya, Ibu kuatkan lagi ya. Mungkin dia sudah bagus ya. Kita beri dulu dia. Oke. Saya oke. Kalian semua oke. Ya. Jadi nak, nilai-nilai itu bisa ke edukatif. Edukatif itu lebih ke pengetahuan, wawasan. Kemudian ada nilai sosial. Nilai sosial tadi itu lebih kepada interaksi dengan teman-teman yang melihat, para penonton. Ada nilai apa lagi tadi, Nak? Ekspresif itu lebih ke mengekspresikan gerakan, propertinya, dan lain sebagainya dalam tarian tersebut. Kemudian estetika itu lebih ke keindahan ya. Keindahan geraknya. Dari satu gerak ke gerak yang lainnya. Jadi satu kesatuan yang utuh. Bisa memberikan makna dan simbol. Kemudian apa lagi? Nilai inovatif. Nah, nilai inovatif itu berarti ide-ide kreatif dalam kalian membuat sebuah karya tari. Tentunya menentukan dulu tema, kemudian sinopsisnya, baru gerak, terus properti yang mendukung, kemudian musiknya kita sesuaikan dengan gerak. Kalau bisa musiknya seperti yang kalian gunakan, walaupun musik jadi ya itu kalian terinspirasi dari daerah lain. Yang penting bernuansa musik iringan tari daerah. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya. Menurut hasil pembahasan kami, tema tarinya sudah sesuai, properti tarinya juga sudah oke, gerakan tarinya juga sudah sesuai, walaupun kurang ekspresi. Musik tari dan sinopsis tari juga sudah oke, dan saya dan Nadia dari kelompok 3 yang bertanya kepada kalian. Berikan contoh gerakan yang
Baik, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Bisakah dicontohkan? Baik, saya akan mencontohkan gerakan untuk melompat. Nah, itu dia salah satu gerakannya tadi ya. Lebih ke gerakan saat di pertarungan ya. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan hasilnya? Puas. Adakah lagi dari kelompok lain yang izin bertengkar? Oke. Ya. Hamidah dari kelompok satu. Apakah musiknya sudah sesuai atau perlu diperbaiki lagi karena tariannya sudah bagus menurut saya, tapi ada beberapa gerakan tidak sesuai dengan iringan musik. Oke, terima kasih atas masukannya. Boleh dijawab? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Hamidah. Untuk karena tarian kami masih dalam proses penerapan dan penetapan untuk pola lantai, kami masih ingin agar tidak monoton dan juga kami akan variasikan lagi atau menambahkannya lagi. Jadi maksudnya itu ada perubahan lagi Mas ya. Karena kan kita bertahap. Nah, dari proses baru nanti penampilan sesuai tata rias dan busana, dan kita sesuaikan lagi dengan tema, dan nanti akan Ibu ajarkan make up karakter ya, sesuai dengan tema tari kalian. Itu. Apakah ada lagi? Saya ingin tanya. Coba dibuka sedikit biar mukanya Pingkan kelihatan. Baik, kenalkan saya Rizky dari perwakilan kelompok 1. Ingin tanya pada kelompok 2. Tentunya dalam suatu tarian pasti ada wiraga, wirama, wirupa, dan juga wirasa. Dalam tarian kalian juga tuh kami merasakan ketegangan yang cukup mendalam ya, setuju ya? Powernya dapat ya. Jadi, pertanyaan kami, dapatkah kalian menjelaskan wiraga, wirupa, dan juga wirasa serta wirama dari kalian tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Fikran. Silakan dijawab. Saya akan menjawab dari Bisa. Ya, mohon maaf nak, suaranya agak besar dikit ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bisa. Wiraga, pada dalam tarian ini kami mengeluarkan bahwa kekuatan atau tenaga sindra dan lalu wirasa. Dan ini kami menggunakan perasaan dan emosional yang sesuai dengan apa yang kami lakukan. Lalu dalam wirupa, ekspresi yang kami keluarkan penuh dengan tatapan tajam, gagah, dan berani. Dan wirama, untuk gerak tari kami sesuaikan dan kompakkan dengan sesuai dengan ketukan lagu yang kami gunakan. Bagaimana Fikran? Apakah masih sangat gitu? Terima kasih. Ya, kita beri dulu dia Beri dia. Baiklah anak-anak, saya perjelas lagi ya. Tadi ada wiraga, wirupa, wirasa, wirama. Untuk kelompok Dimas silahkan duduk. Terima kasih. Ya. Nah, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang wirupa, wirasa, wiraga, dan wirama. Wirasa itu adalah rasa kita saat menari. Ya, contoh saat kita menari, nah, kalau gerakannya rasanya tidak sampai ya, tapi kalau gerakannya ya, nah itu sampai gerakannya. Jadi menari itu dengan menggunakan rasa, perasaan, ya.
yang lincah tadi dengan tidak lincah tadi ialah itu tadi, menari dengan membatasi emosi. Jangan sampai terlihat menonjol. Seperti Dimas tadi sudah sangat bagus kelompoknya ya. Hanya saja Agung saja yang masih kurang tadi. Agung masih kurang dalam bergeraknya. Mungkin perlu latihan lagi ya Agung ya. Ya. Nah, ada wirupa ekspresi. Ya, pada saat kita menari tradisional itu ekspresinya ya, senyumnya itu hanya kembang, tidak boleh kembang kempis, jadi tidak boleh kelihatan gigi. Ya, tapi kalau tari kreasi tuh ya, itu kembang kempis. Nah, ya. Nah, itu dia sudah ekspresi kan, sudah keluar wirupa. Jadi nari itu nggak asal nari, nggak semudah yang dibayangkan, harus ada elemennya, unsur-unsurnya di dalam gerak itu. Nah, sudah wiraga, wirupa, wirasa, wiraga, geraknya, powernya, kayak silat tadi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu sudah dapat belum powernya? Ya kan? Dari tatapan matanya, ketajamannya, ketegasan geraknya. Ini kan, nah, ini sudah namanya wiraga. Wirama itu sudah sesuai belum? Dia dengan iringan. Misalnya, kalau lagunya cepat, geraknya agak cepat juga. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Tapi kalau dia musiknya pelan, kita sesuaikan ketukannya. Hitungan 1 kali 8-nya kita sesuaikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi untuk wiraga, wirupa, wirasa, wirama itu harus jadi satu kesatuan yang utuh. Begitu. Nah, sebelum kita simpulkan ya. Jadi tugas minggu depan itu anak-anak, silakan kalian temui. Dicatat untuk tugas minggu depan, selain nanti kita tampil lagi tarinya untuk melihat kemajuan proses kalian, itu adalah tugas kalian, silahkan kalian temui narasumber seniman tari di daerah kalian masing-masing. Ya. Tugasnya terserah. Boleh portofolio, boleh wawancara. Kemudian kalian dokumentasikan. Kalian foto. Ya, ada buktinya untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian setelah kalian menciptakan karya tari kreasi. Sudah selesai untuk tugas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan kita hari ini, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, coba pingkan. Kita cari yang di sudut dulu ya. Terima kasih Bu.
makanya kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu dari pembelajaran seni tari kreasi, kami mengetahui bahwa banyak sekali nilai budaya, adat istiadat, tradisi, dan juga kebiasaan masyarakat yang turun-menurun sehingga diolah lagi menjadi tari kreasi yang dapat kita pertontonkan sehingga penikmat seni pun dapat merasakan apa yang kita sampaikan. Ya, beri dia keren. Saya keren, kamu keren, semua keren. Ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, baiklah Dimas. Tadi dari sana, sekarang dari sini. Blok barat dan timur ya. Izin menambahkan kesimpulan dari Intan, dengan adanya kita belajar seni tari pada hari ini, kita bisa belajar cara membuat tarian atau gerakan yang baru, bersama membuat tari kreasi. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih kepada Dimas ya. Kemudian ada lagi yang bisa memberikan pendapat untuk kesimpulan hari ini? Ya, Amel? Jadi dengan kita membuat tarian-tarian kreasi tadi, secara tidak langsung kita sudah melestarikan kearifan lokal atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Ya, kita beri dia W, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tari kreasi adalah tari yang mempunyai makna dan simbol yang berakar dari nilai-nilai tradisi sebagai pelestarian kesenian daerah. Ya, jadi secara tidak langsung kalian belajar tari kreasi, kalian sudah memperkenalkan, sudah mempertontonkan ya kesenian kalian. Kenapa? Ya kita harus mencintai, nah. Kita jadikan motivasi kita. Kenapa ya Ibu Neni mengajarkan tari kreasi? Artinya kita harus mencintai budaya daerah kita dulu. Di mana banyaknya budaya-budaya modern dan kontemporer yang mempengaruhi generasi Z sekarang ini seperti kalian ini. Nah, kesuksesan seseorang itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi kita harus mampu melawan ego kita, diri kita, kalau kita mau sukses. Nah, dari seni kita bisa percaya diri, dari seni kita bisa menumbuhkan kreativitas, rasa sosial kita bertambah, ya, kekompakan, kekeluargaan, di situ nak jadi penguatan kita yang tadinya malas jadi rajin karena adanya kerja kelompok. Saya berharap setelah belajar sama Bu Neni, kalian mendapatkan hal-hal terbaik dalam diri kalian. Selanjutnya nak ya, setelah kita simpulkan ini, Ibu ingin perwakilan dari kelompok ya, nanti tempelkan ke depan itu. Ya, kalian refleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tari kreasi? Di mana hal yang menyenangkan saat kalian belajar tari ini? Dan kamu harus belajar di mana lagi?
Oke? Ini ada dari Ibu. Perwakilan kelompok ya. Ibu kasih ya warnanya, warna-warni sesuai kita dengan seni. Selesai pembelajaran seni itu harus ceria, harus berwarna nak. Ya, silakan. Perasaan, kesulitan juga boleh nak. Kesulitan, kemudahan. Jadi refleksinya yang terutama itu, Ibu ulang sekali lagi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tari kreasi? Kemudian, di mana hal yang menyenangkan ketika belajar tari kreasi? Dan itu untuk diri kalian masing-masing ya. Dan kalian tanya dengan diri kalian dan kelompok kalian sendiri, apa yang kurang, apa yang harus belajar lagi. Ya silakan, waktunya masih ada. Sesuai ekspresi diri kalian masing-masing. Oh, ada yang satu belum dapat ya. Nanti tolong tempelkan ke depan kalau sudah. Jangan lupa ya buat namanya di bawahnya ya. Dan kelompoknya. Biar Ibu tahu bagaimana perasaan kalian. Biar Ibu juga bisa memperbaiki diri. Kalau kalian sudah paham itu luar biasa. Kalau belum, artinya Ibu harus menambah lagi, memperbaiki diri lagi, agar kalian dapat tercapai pembelajarannya, kalian mengerti. Refleksi itu adalah perasaan kita ya. Bagaimana kita mengekspresikan diri setelah kita belajar tari kreasi. Bagaimana sudah? Sudah selesai? Sedikit lagi, oke. Yang sudah boleh tempelkan ke papan tulisnya. Ya, dari blok sini sebelah kiri. Dari blok kanan sebelah kanan sini. Boleh silakan. Terbalik ini ya. Baiklah, akan Ibu bacakan beberapa orang saja ya dari refleksi kalian. Di sini ada dari kelompok 1. Seperti panjang sekali ya.
Dari Hamidah. Refleksinya, hari ini perasaan saya sangat senang karena bisa menambahkan wawasan tentang tarian kreasi. Saya mengetahui tentang kebiasaan masyarakat dengan menampi beras, karena kodrat wanita harus bisa melakukan perbuatan membersihkan beras dengan menggunakan tanpa. Ya, itu perasaannya, hal yang menyenangkan. Mungkin Hamidah pulang dari sini langsung membersihkan beras ya. Oke. Kemudian dari kelompok mana ya? Ini ya, kelompok 3 dulu coba. Dari Dilan. Perasaan saya sangat senang. Terima kasih untuk Bu Neni. Aduh, terpesona Ibu ya. Pelajaran hari ini saya banyak mengetahui tentang kesenian atau tari kreasi yang belum saya ketahui. Lebih kepada mencintai kesenian daerah. Terima kasih juga. Kemudian ada kelompok 2, Dimas. Saya sangat senang karena bisa belajar apa saja di dalam seni tari. Salah satunya mengenal nilai-nilai tradisi. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Masih semangat? Masih. Ya, cukup sekian refleksi dari perasaan kalian masing-masing. Ya anak-anak, antusias kalian pada hari ini sangat luar biasa ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan kalian adalah siswa yang luar biasa. Penuh semangat. Baiklah anak-anakku tersayang dan tercinta, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sampai jumpa di minggu depan. Ibu ucapkan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.